warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Indonesia-Ton, NIM 2022-12012, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategi. Manajemen strategi adalah apa yang dilakukan para manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Strategi adalah rencana tentang bagaimana organisasi akan melakukan apapun yang harus dilakukan dalam bisnis, bagaimana organisasi tersebut akan menang bersaing, dan bagaimana organisasi akan menarik serta memuaskan para pelanggannya untuk mencapai tujuannya. Model bisnis adalah bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Manajemen strategik dianggap penting karena 3 alasan. Yang pertama, hal itu membedakan seberapa baik kinerja organisasi. Yang kedua, hal itu penting untuk membantu manajer menghadapi situasi yang terus berubah. Yang ketiga, manajemen strategik membantu mengkoordinasikan dan memfokuskan upaya karyawan pada apa yang penting. Proses manajemen strategik. 6 langkah dalam proses manajemen strategik. Yang pertama adalah identifikasi misi, tujuan, dan strategi saat ini. Yang kedua adalah pelaksanaan analisis eksternal. Yang ketiga adalah pelaksanaan analisis internal. Yang keempat adalah pemformulasian strategi. Yang kelima adalah pengimplementasian strategi. Yang keenam adalah pengevaluasian strategi. Langkah 2 dan 3 secara kolektif dikenal sebagai analisis SWOT. Kekuatan adalah semua aktivitas yang dilakukan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya unik yang dimilikinya. Kelemahan adalah aktivitas yang tidak dapat dijalankan dengan baik oleh organisasi atau sumber daya yang diperlakukannya tetapi tidak dimiliki. Peluang adalah tren positif yang di lingkungan eksternal. Ancaman adalah tren negatif. Strategi korporat. Dengan strategi pertumbuhan, organisasi memperluas jumlah pasar yang dilayani atau produk yang ditawarkan, baik melalui bisnis yang sudah ada saat ini atau bisnis baru. Jenis strategi pertumbuhan meliputi konsentrasi, integrasi vertikal, backward and forward, integrasi horizontal, dan diversifikasi yang berhubungan dan tidak berhubungan. Dengan strategi stabilitas, organisasi tidak melakukan perubahan yang signifikan dalam apa yang dilakukannya. Kedua, strategi pembaruan, pengurangan biaya, dan pemutarbalikan memperlihatkan kelemahan organisasi yang menyebabkan penurunan kinerja. Dengan menggunakan matriks BGC sebagai cara untuk menganalisis portofolio bisnis perusahaan dengan melihat pangsa pasar perusahaan dan tingkat pertumbuhan industri yang diantisipasi. 4 kategori matriks BGC adalah sapi perah, binatang, tanda tanya, dan anjing. Strategi kompetitif. Yang pertama adalah menggambarkan peran keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah menjelaskan 5 metode kekuatan Porter. Yang ketiga adalah menggambarkan 3 strategi kompetitif Porter. Kemudian masalah manajemen strategik saat ini bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian isu-isu manajemen bisa dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau tidak berkenan dan menyinggung perasaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.